wabah hepatitis A yang saat ini memang sudah menjadi kejadian luar biasa. Ada kurang lebih 975 warga di 8 kecamatan di Pacitan ini terjangkit hepatitis A dan saat ini memang masih dalam proses penanganan oleh pemerintah setempat. Tadi sudah kita lihat ya sekilas tentang munculnya virus hepatitis yang terjadi secara misterius ya, diberitakan secara misterius yang kemudian menjangkiti beberapa anak ya di Indonesia. Nah ini yang jadi concern kita nih, salah satu concern diskusi JSA kita setelah edisi Lebaran kita kali ini. Sebelum saya memulai, saya akan menyapa dulu rekan saya, Bro Eko. Selamat siang, Bro Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Mus. Selamat Gimana siang, kabarnya Bro Eko. nih? Baik, Ya, mohon maaf. Mina Adin wal Faizin buat semuanya, buat Bang Mus, buat Bang Matnur. Mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa juga mohon maaf lahir batin bila ada salah-salah kata ya. Iya. Ya, kita sapa berikutnya narasumber kita, pakar kebijakan publik, Bang Ahmad Nur Hidayat. Selamat siang, Bang Matnur. Assalamualaikum. Selamat siang, Bro Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Idul Fitri ini kita kembali kepada fitrah dan semoga ke depan ini kita selalu bersemangat ya dalam bingkai takwa. Insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, tadi sudah kita lihat Bang ya di tayangan pertama tentang munculnya virus hepatitis ya yang diberitakan ini muncul secara misterius, terjadi yang menjangkiti anak-anak. Ini gimana Bang melihatnya munculnya virus hepatitis ini? Silakan Bang Matur. Jadi hepatitis yang sedang menjadi perbincangan publik adalah hepatitis yang misterius. Ya, tidak dikategorikan A, B, C, D ataupun E ya. Kita tahu tuh hepatitis itu dari A sampai E ya. Tetapi yang muncul sekarang ini itu tidak diketahui apakah ini adalah hepatitis A atau B atau C atau D itu tidak diketahui karena virus yang muncul bukan virus jenis-jenis itu. Ya. Kalau hasil penelitian terakhir kalau yang saya baca ya mungkin bisa ditunjukkan ya. Jadi ada satu penelitian bahwa hepatitis yang terjadi ini penelitiannya sudah masuk jurnal ya. Jurnalnya Scopus ya. Itu menunjukkan bahwa ada satu artikel 22 April 2021 atau 22 ya yang ada yang penelitiannya itu ya. Kelihatannya 22 ya. Itu menunjukkan bahwa vaksin dari COVID ya yang digunakan di seluruh dunia itu bisa menimbulkan efek hepatitis. Di dalam jurnal disebutkan bahwa hepatitis atau ada kerusakan di bagian hati itu bisa terjadi karena side effect. Kalau saya bilang tuh dark side effect gitu ya, sisi gelapnya vaksin itu bisa menimbulkan satu penyakit yang disebut dengan hepatitis. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah ini adalah side effect dari vaksin atau ini kita belum tahu sama sekali? Ya, saya rasa saya ingin tidak cepat-cepat menyimpulkan ini adalah dark side dari vaksin, tetapi jurnal ini menarik ya. Kalau kita baca, bisa ditampilkan nggak jurnalnya ya? Biar teman-teman pendengar yang melihat YouTube kita atau yang melihat Facebook Live kita ini bisa meneliti sendiri. Ya, ada jurnal yang mengatakan bahwa side effect dari vaksin ya, bukan dari COVID ya, tapi dari vaksin itu bisa menimbulkan hepatitis atau kerusakan organ hati manusia ya. Nah, yang menjadi persoalan adalah kenapa hepatitis akut ini, nah ini jurnalnya ya. Jurnalnya tertanggal berapa itu ya? Di sini di websitenya itu 23 April 2022. Journal of Epidemiology. Ya, COVID vaccination
can elicit CD8 T cell dominant hepatitis. Ya, kalau dilihat, coba lihat ininya, highlightnya. Ya, highlightnya dikatakan bahwa satu identifikasi berkolerasi dengan imunitas karena sistem mRNA vaksin ya. Ini berarti jenis, kalau mRNA ini jenis vaksin yang dikembangkan Pfizer, yang dikembangkan oleh AstraZeneca, yang dikembangkan oleh Moderna ya, karena vaksinnya mereka itu menggunakan mRNA. Kalau yang Sinovac ya, yang sering dipakai di Indonesia itu yang awal-awal disuntikan ke Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden itu Sinovac, dia bukan mRNA vaksin, tapi dia itu adalah virus yang dilemahkan. Beda ya. Jadi penelitian ini tentang berarti yang mRNA. Ya, imagine mass identification interhepatic panlobular enrichment of active cytotoxic ya. Ya, ini bahasa-bahasa medis, tentunya orang-orang awam tidak memahami dengan baik, tetapi di sini dikatakan bahwa vaksin mRNA itu terasosiasi dengan autoimun dari hepatitis. Ya, jadi ini perlu dipelajari oleh para ahli ya. Kita dari perspektif kebijakan publik ini meminta ya mengenai side effect dari vaksin ini memang tidak banyak ya orang yang memberitakan. Tetapi sebagai penyelenggara negara, dalam hal ini adalah pemerintah, Kementerian Kesehatan ya, Satgas Covid, itu harus menceritakan transparan ada efek-efek samping dari vaksin. Nah, kalau seandainya hepatitis akut yang terjadi saat ini itu adalah side effect dari vaksin, maka vaksinasi yang menimbulkan side effect itu harus segera dihentikan. Harus segera di stop. Ya, nggak boleh dibiarkan apalagi masih dipakai gitu lah ya, dengan alasan bisnis. Tidak, ini berbahaya buat kesehatan masyarakat. Ini harus diambil satu tindakan konkret kalau itu menimbulkan side effect. Tetapi kalau ternyata hepatitis B ini disebabkan karena mutasi COVID yang baru, nah berarti kita harus perlu waspada ya. Dalam perspektif kebijakan publik, pemerintah harus mencari tahu lebih awal sejauh mana penyebabnya. Ada yang mengatakan ini adalah varian baru. Satu. Ada yang mengatakan ini virus baru yang disebut dengan adenovirus. Adenovirus ini ada virus yang sebetulnya biasa diidap ya oleh para manusia dewasa. Itu gejalanya bersin, tapi itu sifatnya adalah seasonal, musiman. Itu bisa hilang, bisa sembuh begitu musimnya berganti. Ini adenovirus ini kayak virus influenza lah. Tetapi dia bermutasi. Nah, ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan yang ketiga adalah ini adalah kombinasi atau perpaduan antara adenovirus dengan coronavirus. Jadi ini berkawin ya, kawin campur antara dua virus ini yang kemudian menyebar dengan luas. Karena hepatitis akut yang misterius ini yang kita saksikan ini itu menyebar di seluruh dunia ya. Saya mencatat di UK, Amerika, Kanada, Spanyol, Israel, Netherlands, Swedia, Norway, Indonesia termasuk negara Asia pertama. Ya. Itu menarik karena ini menyebar di seluruh dunia. Berarti kecepatan virus ini itu memang sudah apa istilahnya ya, sudah menyebar kemana-mana ya. Tinggal masalahnya apakah ini berbahaya atau tidak. Kalau melihat dari kasus yang ditangani di seluruh dunia ya, saya kira sekarang sudah 169 kasus. 104 diantaranya dari UK. Ya, di UK itu dari 104 kasus itu diketahui hanya 1 yang meninggal. Kemudian muncul breaking news dari Indonesia. Tanpa babi buta gitu, tanpa apa, tanpa satu ada peringatan, tiba-tiba kita dikagetkan ada anak usia 2 tahun, anak usia 8 tahun, dan anak usia 11 tahun yang diketahui sudah meninggal dunia. Maksudnya dia kena kasus hepatitis ini dan sudah meninggal. Ya, nah ini menunjukkan
Kalau di kita begitu, tidak ada gejala, tidak ada kasus, tapi meninggal. Maka kalau secara medik, secara epidemiologi, kesehatan publik, itu langsung warning keras. Kenapa? Karena kasusnya nggak ada, tiba-tiba meninggal. Kalau di luar negeri itu di Inggris 104 kasus, tapi yang meninggal 1. Kita nggak ada kasus yang nggak ditemukan, tiba-tiba muncul ada kasus 3 dan 3-tiganya meninggal. Nah, itu kan menimbulkan satu kepanikan sebenarnya ya dalam perspektif epidemiologi, kok tidak terdeteksi tapi tiba-tiba begitu terdeteksi meninggal. Nah, saya melihat sebenarnya masyarakat tidak perlu panik. Masyarakat kalau pakai logika langsung ada 3 kasus meninggal, ya bisa jadi logikanya langsung panik. Tetapi ada kesalahan dari pihak penyelenggara kesehatan publik kalau menurut saya. Pihak penyelenggara tidak cukup tanggap dalam melakukan surveillance, pengawasan terhadap jenis varian ini. Jadi di sini ada lack of surveillance kesehatan publik yang harusnya itu domainnya penyelenggara kesehatan masyarakat. Tiba-tiba dia muncul, itu pun karena munculnya setelah dari rumah sakit rujukan. Pertanyaannya adalah kenapa dari rumah sakit sebelum dimasukkan rumah sakit RSCM itu tidak diidentifikasi dulu. Nah, jangan-jangan sistem komunikasi dari layanan publik kita, layanan kesehatan kita, itu hanya ke rumah sakit negeri saja. Sedangkan rumah sakit yang tersebar itu ternyata tidak ada satu koordinasi gitu. Setidaknya para nakes, ya tenaga kesehatan itu harusnya kan di-equip oleh penyelenggara kesehatan, ya Kemenkes, di-equip bahwa ada gejala namanya hepatitis akut ini. Begitu Anda menemukan di rumah sakit Anda, di layanan kesehatan Anda harus segera lapor. Nah, kayaknya ini belum sempat dilakukan sosialisasi seperti itu gitu. Jadi kita menyayangkan kelambatan atau kelalaian melakukan surveillance yang dilakukan oleh Kemenkes terkait hepatitis akut ini. Ini bisa dipidanakan loh, bro. Karena mereka punya mandat seperti itu dan mereka tidak lakukan itu. Nah, lagi-lagi ya, kita nggak mau menyalahkan lah, tapi kita ingin mengupgrade mereka, menyadarkan teman-teman di Kemenkes, ayo dong, kerja lebih baik gitu ya. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa surveillance itu terjadi. Kalau perlu nggak usah nunggu ada kasus langsung meninggal. Berarti kan 3 kasus 3 meninggal, berarti kan 100%. Apa istilahnya? R0-nya gitu, penyebarannya. Nah, harusnya dikasih tahu ke publik dulu, oh kita menemukan sekian kasus lagi tambahan, tetapi yang meninggal hanya sekian gitu. Ini bisa dimitigasi oleh layanan kesehatan kita. Nah, itu informasi yang seperti itu yang bisa membuat masyarakat tenang. Itu yang tidak dilakukan oleh Kemenkes kita saat ini ya. Saya kira ini jangan salah arah, kita ini ingin memberikan satu peringatan keras ya kepada Kementerian Kesehatan untuk dia bekerja lebih baik lagi terkait menemukan satu gejala penyakit baru atau pandemi baru yang namanya hepatitis akut misterius. Saya kira begitu, bro. Ya, ini ada yang menarik ya menurut saya. Jadi virus ini seolah-olah tidak merambat gitu ya, karena di berbagai negara sekaligus muncul begitu. Kalau mungkin untuk kemunculan COVID waktu di Wuhan kan mungkin merambat, artinya ke berbagai negara, tidak serentak gitu loh. Ada dulu kasus yang terjadi, kemudian merambat kemana, ke sana, kemari. Ini seolah-olah seperti ada sebuah trigger dan muncul langsung begitu. Nah, artinya ini bisa banyak asumsi, dan ada juga yang berasumsi bahwa ini sepertinya terbawa oleh sesuatu, sudah terbawa oleh sesuatu yang memang itu baru muncul sekarang gitu. Artinya baru apa istilahnya, gejalanya itu baru muncul saat ini gitu. Padahal itu sudah tertanam sejak lama, sehingga terjadilah, makanya ada asumsi bahwa ini bawaan vaksin misalkan ya, dan itu juga memang tidak boleh tidak boleh dibantah dulu ya, harus ada penelitian lebih lanjut sehingga anggapan bahwa ini adalah efek dari vaksinasi, seperti halnya yang ada di jurnal yang disebarkan di Science Direct ya, jurnal tentang hepatologi.
Nah, artinya harus ada kajian yang segera begitu ya. Jadi berbagai kemungkinan itu harus dilakukan. Kemudian saya mendengar juga ada pasien yang memang tidak mempunyai historis divaksin. Jadi ini nggak mungkin, sehingga ini dibantah ya tentang itu akibat vaksin. Tapi memang tetap harus skeptis bahwa apakah mungkin saja yang tidak divaksin itu karena memang mendapat tertular dari yang lainnya yang sudah divaksin begitu kan. Itu ada kemungkinan juga kan. Artinya saya kira pemerintah ini harus benar-benar gercep gitu ya. Seperti itu Bang. Ini menurut Bang Matur gimana nih asumsi seperti ini? Ya, kita pertama ya di dunia yang sangat cepat informasi ini ya, kita perlu hati-hati dengan informasi yang beredar ya. Kalau seandainya memang berita hoax itu kita percaya, nanti kita akan misleading ya. Setidaknya kita harus pakai pegangan minimal satu jurnal ilmiah ya. Dan jurnal ilmiah yang kita tadi sudah sampaikan itu kan itu menunjukkan bahwa hepatitis itu bisa disebabkan karena vaksinasi. Ya, kalau beberapa dokter yang saya dengar ya di podcast ya dalam bahasa Inggris ya, dia katakan bahwa ada beberapa asumsi kenapa pertama yang kena anak. Karena vaksinasi yang disuntikan ke anak itu ya, atau dia bilang bukan vaksin tetapi COVID ya, virus COVID yang mengenai anak itu men-trigger penurunan imunitas. Penurunan imunitas anak itu ya, terutama kali ini mereka yang bicara adalah dokter-dokter yang menangani transplantasi dari hati. Jadi di negara maju itu ada juga anak-anak yang punya gagal hatinya begitu ya, dalam arti harus pengobatannya harus melalui transplantasi. Nah, di transplantasi liver orang dewasa. Nah, orang dewasa itu kan dia punya penolakan dari tubuh si anak itu. Nah, penolakan dari tubuh si anak itu karena imunitas kena COVID mereka jadi melemah dan akhirnya mereka kena hepatitis akut yang misterius itu. Nah, ini kan penjelasan ilmiah. Nah, ini yang perlu disebarluaskan kepada masyarakat sebetulnya gitu, bahwa memang edisi COVID ini belum selesai. Dan saya kira WHO juga ya belum menjadikan COVID ini sebagai endemi. Ya, terjadi relaksasi penurunan kasus iya. Tetapi apakah dari pandemi berubah menjadi endemi? Kan WHO belum cabut. Ya, beberapa negara sih sudah melakukan relaksasi, bahkan seolah-olah ini sudah jadi herd immunity. Ya. Termasuk di Indonesia misalkan. Ini kita sudah menganggap sudah ada kekebalan komunal. Ya, ada herd immunity yang terbentuk, kekebalan baik itu dari vaksin ataupun alami sudah ada. Jadi yang akan kena tetapi nggak akan banyak dan nggak akan berbahaya. Kan konsep herd immunity itu. Tetapi yang tidak dihitung, yang belum dihitung adalah bagaimana virus berikutnya berkembang biak. Nah, kalau dia berkembang biak, sejauh mana? Bukan berkembang biak, bermutasi. Bermutasinya sejauh mana? Apakah membahayakan? Apakah kecepatannya jauh lebih cepat? Dan apakah bahayanya jauh lebih bahaya? Nah, itu yang perlu diteliti. Dan itu bisa melahirkan satu jenis varian baru yang saya kira sekarang kan di level Omicron yang menyebar di seluruh dunia ya. China itu kasusnya Omicron. Tapi karena China mempunyai kebijakan zero policy dari kasus COVID, maka dia melakukan satu lockdown besar-besaran. Dia pokoknya nggak mau, meskipun kenyataannya Omicron itu tidak cukup berbahaya. Ya, angka kematian di China kan kecil sekali. Tetapi pemerintah China itu enggak, saya mau zero kasus. Karena mereka sadar kalau masih ada virus ini orang pada takut sehingga investasi, bisnis, dan ekonomi tidak berjalan. Nah, itu kebijakannya China ya. Tapi kebijakan lain Omicron ada di negaranya, tetapi ya dianggap herd immunity, biasa orang akan kena gitu. Nah, itu model seperti itu banyak ya, termasuk di Indonesia ya, di Amerika menempuh pola yang sama gitu. Manakah pola yang terbaik kita nggak tahu. Tapi selama dia tidak berbahaya seperti Omicron ini ya, apa istilahnya, mortality rate-nya kecil, ya saya kira kalau yang berlebihan nanti akan menghit pada ekonomi. Nah, lagi-lagi saya ingin katakan bahwa
kita harus hati-hati Kang Eko melihat informasi ini jangan sampai hoax ya. Karena kalau begitu hoax, nanti kita akan dianggap menyebarkan satu fitnah gitu. Nah, sekarang ini kan kita rata-rata ya sudah diangkat di atas 70%. Seluruh penduduk Indonesia sudah 2 kali vaksin gitu. Dan pemerintah di mudik ini kan menggalangkan booster. Tetapi yang publik belum tahu apakah vaksin ini punya dark side-nya gitu. Nah, saya takut dark side-nya itu ternyata munculnya di anak-anak. Karena imunitas mereka yang rentan, ya ini yang perlu diantisipasi. Kalau ini benar ada dark side, ya saya kira pemerintah harus mengambil langkah berikutnya, yaitu mulai mencari tahu jenis vaksin apa, dan jenis vaksin itu harus dilarang edarannya di Indonesia. Begitu. Ya ini kan berarti apa ya Bang ya, masih banyak ruang gelap yang kita sendiri tidak tahu ya. Jadi istilahnya kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu gitu loh. Unknown namanya di kuadran keempat. Kan? Masih bingung nih dunia, asumsinya kan masih berkembang ya. Kemudian banyak kejadian ya tadi, apakah ini dark side daripada COVID, sementara COVID-nya sendiri masih terus terjadi gitu kan. Kita kan masih PPKM ya sebetulnya ya, level berapa itu Jawa kan. Lalu apakah dengan adanya mudik ini harus balik, apakah gimana nanti, apakah ada perkembangan lagi, peningkatan atau apa, kita nggak tahu. Kemudian tiba-tiba muncul yang hepatitis ini kan. Ya. Tapi kita perlu kasih tahu ke publik ya bahwa ini ada kesalahan dari pihak Kemenkes kalau menurut saya, ketika dia tidak melakukan surveillance kasus hepatitis akut ini dengan baik ya. Oh, tiba-tiba muncul 3 kasus dan ketiganya meninggal. Itu kan berarti tidak dilakukan surveillance. Saya kira Kemenkes harusnya bisa bekerja lebih baik lagi. Dia harus berkoordinasi dengan seluruh layanan kesehatan yang ada di seluruh provinsi, kasih tahu, sosialisasikan dengan baik kepada nakes bahwa gejalanya ini. Begitu Anda melihat ada pasien yang datang ke tempat Anda dan menemui gejala, misalkan ada warna kuning, sakit yang luar biasa di bagian ulu hati, kemudian muntah-muntah, demam dan sebagainya, itu langsung dikategorikan sebagai kasus. Ya, kasus ini hepatitis akut ini gejalanya jelas, tetapi begitu dites oleh COVID itu kadang-kadang dia negatif. Dites dengan virus hepatitis A, B sampai E itu juga negatif. Tapi gejalanya hepatitis, itulah disebut dengan hepatitis akut yang misterius. Karena tidak diketahui saat ini penyebabnya apa. Demikian, Bro. Oke, saya pikir cukup gamblang ya tadi ya analisa yang disampaikan Bang Maktur. Saya pikir kita cukupkan untuk isu hepatitis ini.